Bismillahirrahmanirrahim. Islam adalah agama yang bersih dan orang Islam peduli dengan kebersihan. Peduli kebersihan diantaranya menyapu, merapikan buku, mengambil dan membuang sampah yang ada, cuci tangan setelah membersihkan sesuatu. Sebelum belajar, terlebih dahulu kita membaca basmalah dan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Rojaah kita hari ini Al-Baqarah ayat 71 sampai dengan 75. Perhatikan panjang pendeknya. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil hartha musallamatun la shiyata fiha. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون. Tambahan murojaahnya Al-Baqarah ayat 109 sampai 114. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. Hafalan Al-Quran kita hari ini adalah Al-Baqarah ayat 115. Setelah dipenggal-penggal, mari kita bacakan untuk dihafal. Walillahil masyriqu wal maghrib, 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 walillahil masyriqu wal maghrib. فأينما تولوا 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 فثم وجه الله 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 إن الله واسع عليم 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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. Di pertemuan sebelumnya, mualim sudah memberikan latihan tentang mencari hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun yang ada di beberapa surat. Mualim masih menunggu jawaban beberapa teman antum yang belum siap. Dan untuk menguatkan tentang latihan di pekan kemarin, hari ini kita akan memperhatikan, menghitung hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun yang ada di
surat-surat berikut. Maka hari ini kita akan menghitung hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun yang ada di beberapa surat untuk menguatkan pelajaran yang sudah kita pelajari. Contohnya di surat Al-Qari'ah, nun sukun atau tanwin dan mim sukun kita akan hitung berapa keseluruhannya. Surat Al-Qari'ah ayat 1 tidak ada, ayat 2 tidak ada, ayat 3 tidak ada, ayat 4 tidak ada, ayat 5 ikhfa 1, ayat 6 ikhfa 1, ayat 7 idgham bila gunnah 3. Kemudian ada tanwin rodiyatin, tanwin bertemu dengan waw lanjutan ayat ke-8. Itu kita hitung karena masih di dalam surat Al-Qari'ah 4. Kemudian ayat 8 izhar 5. Kemudian ayat 9 ada tanwin 6. Kemudian ayat 10 tidak ada. Ayat 11 izhar narun hamiyah, tanwin dengan ha 7. Sementara hamiyatun, tanwin yang ada pada kata hamiyatun tidak kita hitung lagi karena tidak bertemu dengan huruf apapun. Berarti di dalam surat Al-Qari'ah ada 7 hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun. Kemudian surat yang kedua adalah Al-Adiyat. Ayat 1 ada tanwin dhabahan, ayat yang kedua tanwin, ayat ketiga tanwin, keempat tanwin, yang kelima mim sukun bertemu dengan ain, berarti semuanya 5. Jam'an tanwin 6. Kemudian insan 7. Lakanud ada tanwin 8. Ayat 7-nya la syahid ada tanwin 9. Kemudian ayat ke-8 la syadid ada tanwin di ujung 10. Ayat 9 tidak ada. Ayat 10 tidak ada. Ayat 11 mim sukun bertemu ba 11. Mim sukun bertemu ya 12. Tanwin bertemu dengan lam 13. Berarti total nun sukun atau tanwin dan mim sukun di surat Al-Adiyat ada 13. Kemudian yang ketiga surat Al-Fil ayat 1 mim sukun izhar syafawi. Ayat kedua mim sukun bertemu ya izhar syafawi. Kemudian mim sukun bertemu fa izhar syafawi, sudah 3. Kemudian ada tanwin tatlil bertemu dengan waw idgham bi gunnah 4. Kemudian alaihim 5. Toyron tanwin 6. Ayat yang keempat mim sukun bertemu ba 7. Tanwin bertemu mim 8. Nun sukun bertemu sin 9. Tanwin bertemu dengan fa lanjutan sijilin faja'alahum 10. Kemudian mim sukun bertemu kaf 11. Tanwin bertemu dengan mim 12. Hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukun di surat Al-Fil ada 12. Bagi murid yang belum menyelesaikan latihan menghitung nun sukun atau tanwin dan mim sukun di soal pertemuan sebelumnya, silahkan untuk segera disiapkan dan dikumpulkan. Pelajaran sains Al-Quran sejauh ini kita sudah mempelajari tentang nun sukun atau tanwin, ada iqlab, izhar, idgham, ikhfa. Kemudian ada mim sukun, idgham mimi, ikhfa syafawi, izhar syafawi. Kemudian ada idgham, mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain. Kemudian yang keempat, bab yang keempat adalah tentang waqaf. Muallim sudah berikan pengertian waqaf, yaitu berhenti dengan niat melanjutkan bacaan. Berhenti dengan niat melanjutkan bacaan.
Ada sebab-sebab wakaf. Pertama karena lupa atau karena batuk atau karena terkejut dan lain sebagainya. Kemudian ada tanda wakaf, ada mim lazim, ada la adamul waqfi, kemudian ada jim jaiz, kemudian ada al-waqfu aula, kemudian ada al-waslu aula, dan ada wakaf mu'anaqah. Ada 6 tanda yang kita pelajari. Kemudian ada macam-macam wakaf. Muallim juga sudah berikan ada 4 macam wakaf. Yang pertama ittirori, karena terpaksa. Kemudian ikhtiyari, karena pilihan orang yang membaca. Kemudian intizori, menunggu riwayat lain. Kemudian ada ikhtibari, berhenti karena mempelajari hukum yang ada. Oleh karena itu, insyaallah Senin depan kita akan mengadakan UHA Sains Al-Quran. Muallim ulangi sekali lagi, insyaallah Senin depan kita akan mengadakan UHA Sains Al-Quran khusus tentang pelajaran wakaf. Pelajaran IPA kita kali ini akan melanjutkan tentang bab listrik. Kita akan mempelajari tentang pertemuan ini. Awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita akan mempelajari tentang perubahan energi listrik. Kita sudah mempelajari tentang pengertian energi listrik. Kemudian kita juga membahas tentang sumber energi listrik. Ada baterai, ada aki atau akumulator, kemudian ada generator, kemudian ada dinamo. Kemudian kita juga membahas tentang konduktor isolator. Konduktor artinya adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik, seperti logam dan air. Kemudian ada isolator, yaitu benda-benda yang tidak bisa mengalirkan arus listrik. Perubahan energi listrik yang pertama adalah dari energi listrik berubah menjadi energi bunyi. Contohnya speaker atau pengeras suara yang menggunakan listrik, karena ada juga speaker yang bisa digunakan tanpa listrik, pengeras suara. Lalu ada mikrofon, mic yang digunakan di masjid atau di sekolah. Pendeknya adalah mic, kalau panjangnya mikrofon. Ini adalah diantara benda-benda yang termasuk contoh perubahan listrik menjadi bunyi. Kemudian yang kedua, bunyi ini bisa juga sinonimnya suara, bunyi atau suara. Kemudian yang kedua, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contoh benda-bendanya, muallim hanya menuliskan beberapa. Ada benda-benda lain yang merupakan perubahan listrik menjadi gerak. Di antaranya yang kita buat adalah blender. Blender ini bahasa Inggris blend, melumat atau mencampurkan, blending. Blender adalah alat pencampur atau alat pelumat. Kemudian mixer. Mixer ini biasanya paling banyak digunakan ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Masih ada banyak beberapa benda
perubahan dari listrik ke gerak, misalkan mobil listrik. Kemudian yang ketiga adalah listrik ke bunyi, listrik ke gerak. Pembahasan kita perubahan energi listrik ini membahas 5 perubahan energi listrik. Ada 5. Yang ketiga, dari energi listrik berubah menjadi energi panas. Panas ini dalam istilah IPA disebut juga dengan kalor. Nomor 2 tadi, perubahan energi listrik menjadi gerak. Kalau gerak itu IPA-nya, bahasa IPA-nya dinamakan juga dengan kinetik. Ini adalah beberapa istilah di dalam IPA. Gerak, kinetik, panas, kalor. Jadi kalau kedepannya mualim katakan kalor, maka antum sudah mengerti maksudnya adalah panas. Ketika mualim katakan kinetik, maka maksudnya adalah gerak. Penting untuk dicatat di buku catatannya. Tetapi lebih utama untuk dipahami dan dihafalkan, dimengerti. Contoh benda-benda perubahan listrik menjadi panas diantaranya adalah setrika. Setrika termasuk benda dari perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian ada microwave. Microwave ini biasa digunakan untuk memanaskan makanan. Lalu ada solder. Solder itu digunakan untuk merakit alat-alat elektronik. Ada lempengan kecil, kemudian direkatkan menggunakan solder. Lalu yang keempat adalah perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh bendanya adalah yang sering kita jumpai, lampu. Kebanyakan lampu yang ada di rumah kita memanfaatkan perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Kemudian yang kelima, perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Kimia itu umumnya berupa cairan. Seperti contoh benda dari listrik ke kimia adalah pengisian aki atau akumulator. Aki ini terdapat di kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Bisa ditanyakan kepada orang tuanya, nanti akan mualim sertakan gambarnya seperti ini. Aki ini berisi cairan kimia yang dinamakan asam sulfat. Asam sulfat. Asam sulfat termasuk salah satu cairan kimia. Ketika pengisian aki atau akumulator terjadi perubahan dari listrik menjadi kimia. Nanti akinya setelah diisi atau di-charge atau dicas akan membuat cairan kimia yaitu asam sulfat menjadi bisa digunakan lagi untuk kemudian dimanfaatkan sebagai energi listrik. Maka inilah beberapa contoh pemanfaatan energi listrik. Ada perubahan energi listrik menjadi energi yang lain. Yang pertama, listrik menjadi bunyi seperti mikrofon dan speaker. Kemudian yang kedua, perubahan energi listrik menjadi gerak atau kinetik seperti blender, mixer, mobil listrik dan lain-lain.
Kemudian yang ketiga, listrik menjadi panas atau kalor ada di misalkan setrika atau microwave atau solder dan benda-benda lain. Yang keempat, listrik menjadi cahaya sering atau lazim kita temukan pada lampu. Kemudian listrik menjadi kimia, yaitu ketika pengisian aki atau dicas atau di-charge. Jangan lupa untuk mencatat materi yang penting yang sudah Mualim sampaikan di buku catatan antum yang kemudian untuk dipahami. Itulah pembahasan IPA kita pada pertemuan ini dan kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.